Baik, terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Saat ini saya sudah bersama jamaah dan kita masih di sesi tanya jawab berkaitan dengan tema kita yaitu menyakiti orang tua. Akankah ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang dijelaskan guru kita tadi, ketika kita masih ingin ada kekuatan, keinginan kuat kita untuk bertobat, maka insya Allah ampunan Allah terbuka luas. Nah, kita akan berinteraksi bersama jamaah. Ibu Rima yang akan mengajukan Bu siapa? Ibu Rianti. Ibu Yudianti. Ibu Yudianti, waduh ini saya salah ketik ini, silakan. Ibu Yudianti boleh berdiri, tapi sebelumnya Bu Yudianti, saya ingin bertanya sedikit terlebih dahulu, kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Yudianti. Ibu pernah mendapati mungkin, ini Ibu sudah punya cucu atau anak? Punya cucu. Adakah di antara anak atau cucu yang sepertinya melawan ke orang tua begitu, boleh diceritakan Ibu? Kayaknya sih enggak sih. Anak saya anak baik-baik aja, anak solehah. Masya Allah, itu kok bisa Bu? Boleh berbagi tips kepada para jamaah dan juga pemirsa sehingga anak-anak Ibu termasuk anak-anak yang soleh. Satu. Oh Masya Allah, itu bagaimana Bu cara mendidiknya Ibu? Saya selalu berdoa aja sih, minta sama Allah gitu. Biar jadi anak yang solehah gitu. Itu aja sih. Masya Allah. Baik, silakan Ibu bisa diajukan pertanyaan ke Ustadz Ridho Febri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yudianti dari Majelis Taklim Nidaul Ummah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, misalkan ada seorang anak gitu, dia kalau dinasihatin ngelawan misal gitu, terus selalu pokoknya membangkang apa kata kita, selalu kita disalahkan misalkan gitu. Tapi kita selalu maafkan dalam doa kita, ampuni ya Allah gitu dosa-dosanya. Kita udah redo, udah memaafkan kesalahannya. Tapi dia belum minta maaf sama kita. Apakah Allah redo memaafkan dosa anak kita? Dengan kita udah memaafkan deh, udah deh gitu. Karena kita saking sayangnya sama anak. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya keren ini Bang. Iya. Kebetulan yang nanya adalah seorang ibu dan seorang yang nenek. jawab seorang anak. Masya Allah. Saya seorang anak, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Dan kebetulan juga hari ini saya bawa mama saya untuk hadir di sini. Tentang pertanyaan Bunda itu saya sedikit flashback sama diri saya dulu Pak. Ini tema yang betul-betul saya menahan diri. Kenapa? Dulu saya adalah anak laki-laki yang zaman jahiliyah tuh, zaman nakalnya dulu tuh ya. Kurang lebih 3-4 kali saya itu disebut sebagai anak durhaka sama orang tua saya, khususnya mama saya. Saking nakalnya saya Pak. Dan dengan izin Allah akhirnya Allah perbaiki semua keadaannya 180 derajat. Bahkan ketika saya mau live dan menyampaikan materi dimanapun, saya selalu kontak kedua orang tua saya, kedua mama saya, kedua sayap saya. Dulu ketika banyak dosa dan kesalahan yang saya lakukan, saya meminta maaf sama orang tua saya, terutama mama saya. Dengan kalimat yang sangat luar biasa, Ma, gak kerasa ya, perasaan kayaknya baru kemarin lahir, masih disuapin, dititah-titah kemana-mana. Sekarang sudah dewasa, mama sudah ada cucu dari aku, dan bahkan Allah kasih amanah dakwah ini, belum bisa membahagiakan mama dan papa dan lain sebagainya. Itu seorang anak. Jadi sebetulnya kami pun sebetulnya sebagai seorang anak yang mungkin sering mengulang kesalahan-kesalahan yang kami lakukan kepada orang tua khususnya ibu, ya. Di sisi lain kami punya kesadaran bahwa kami salah. Tapi kami ya tidak dididik oleh seorang ayah juga untuk berani gentle meminta maaf. Dan kami tidak melihat sosok ayah ketika salah kepada seorang ibu, yaitu istrinya, itu tidak serta-merta langsung minta maaf. Jadi sebetulnya gini, anak dengan orang tua dengan anak itu satu sama lain seperti sebuah circle. Karena kualitas seorang anak itu bergantung dari kualitas dari orang tuanya. Hanya saja pada bagian-bagian tertentu ketika seorang anak itu melakukan kesalahan dan menjadi ujian bagi orang tuanya yang sudah jelas-jelas salih dan salihah, maka cara terbaik bagi orang tua adalah terus mendoakan. Karena begini, Bapak Ibu semuanya, saya kasih rumus. Kita berdoa, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Itu doa kita. Ya Allah, jadikan saya orang yang solih dan solihah. Berikan pasangan saya yang solih dan solihah. Anak-anak yang solih dan solihah dan qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Rumusnya besok lusa kita bakal melihat pasti akan Allah kasih ujian. Pengen punya laki yang soleh, tiba-tiba lakinya nyebelin. Pengen punya istri yang soleha, merepet cerewetnya, naudzubillah. Pengen punya anak yang soleh dan soleha, dikasih ujian, anaknya bermasalah. Nah kenapa itu ada? Karena Allah pengen memastikan bahwa kita tuh layak mendapatkan apa yang kita minta lewat kesabaran kita. Maka sudah betul kalau ibu selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Saya adalah wujud dari doa mustajab jimat saya, yaitu orang tua saya. Dan itu harus terus dilakukan. Bukan karena anak kita sering melakukan kesalahan, tapi karena butuhnya kita sama Allah, biar besok lusa kalau kita meninggal sebagai orang tua, ada yang ngirimin cahaya istighfar, ada yang ngirimin doa pengampunan, ada yang memintakan dilapangkan kuburnya kita. Siapa? Anak-anak cucu keturunan kita yang solih dan solihah. Bagaimana kalau ternyata anaknya belum minta maaf sama kita, sedangkan kita sudah ridho kepada mereka, apakah Allah tetap ridho terhadap mereka? Akan tetap ada hisabnya di hadapan Allah. Dan harus ada ikhtiar dari seorang anak untuk mendatangi orang tuanya, meminta keriduannya, berislah dengan semua kesalahan yang pernah dilakukannya, agar Allah semakin buka pintu-pintu keberkahan dan keriduan bagi kami sebagai anak-anak dari orang tua kami. Dan Allah pun semakin sayang dan cinta kepada kami semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Ridho Febi, boleh duduk kembali.